Halo netizen, ini adalah all new Mitsubishi Triton. Nah, di IMS 2025 ini Mitsubishi Motors Indonesia memajang Triton yang versi GLS ya. Jadi untuk di line up dual kabinnya dari Triton, GLS ini yang kedua paling murah. Jadi di bawahnya tuh ada HDX double cabin, di bawahnya lagi ada HDX single cabin, dan yang paling bawah itu adalah yang GLX single cabin. Nah, di atasnya si GLS ini ada yang Exit dan baru yang paling mahal, yang Ultimate 4x4 automatic. Jadi untuk selain yang Ultimate, dia transmisinya manual semua ya. Nah, untuk yang versi GLS ini juga karena dia bukan yang trim tinggi-tinggi gitu ya, wajar kalau dia masih ada beberapa fitur yang hilang gitu ya. Kayak contohnya lampunya belum LED proyektor seperti yang ada di Ultimate gitu. Jadi di sini masih bohlam semua, dari low beam, fog lamp, lampu senja, sen itu juga masih bohlam semua. Dan grillnya di sini juga masih warna yang hitam doff gini ya. Kalau nggak salah yang Ultimate kemarin itu kayak silver gitu, dan walaupun di sini kelihatannya kayak ada kotak untuk radar ya, dia belum ada ADAS tapi. Nah, dia juga sudah body colored si bumpernya. Jadi kalau yang versi HDX gitu ya, seinget gue itu dia belum warna body bumpernya. Nah, untuk velgnya juga udah alloy ini dengan 6 palang seperti ini. Bannya juga udah pakai ban all terrain dengan ukuran ban ya 265 R17. Rem depan disc brake, belakangnya tromol sudah lengkap dengan ABS dan EBD. Lalu untuk di bagian fender samping ini juga ada sen di bagian sampingnya, jadi belum di cover spion. Walaupun begitu, cover spionnya udah full chrome, walaupun ngelipatnya juga masih manual gini ya, belum electric folding. Door handle-nya depan belakang juga sudah chrome, dan di bagian pilar B-nya ini juga belum dihitamin, jadi ya bisa kita hitamin sendiri sih ya. Dan lanjut ke belakang, di sini lampu belakangnya juga masih bohlam semua dengan decal GLS yang modelnya decal ya, atau stiker. Sedangkan untuk Triton itu pakai emblem timbul. Si handlebarnya ini juga pakai chrome dan ada high mount stop remnya di sini. Tapi dia belum ada extension bumper kayak di versi tertingginya. Nah, untuk baknya itu juga udah pakai bedliner ya, yang modelnya itu juga cukup durable dan cukup luas. Dan dia juga ada tethering hook buat ngikat-ngikat barang, sama ada pelindung kaca belakang untuk menjaga kalau kita bawa barang yang full ya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mitsubishi Triton yang varian GLS ini. Nah, untuk mesinnya dia juga sama seperti varian tertingginya yang waktu itu kita ulas di Gias ya. Jadi mesinnya 2400 cc, 4 silinder turbo diesel yang baru berkode 4N16. Tapi nggak kayak yang di Thailand yang sudah twin turbo. Di sini masih tinggal single turbo aja. Dan untuk yang varian GLX dan GLS ini dia tuh mid power ya. Jadi mesin ini itu tersedia di semua varian Triton di Indonesia. Tapi untuk HDX itu low power, GLX dan GLS itu mid power, dan yang paling mahal gitu ya di Exit dan Ultimate itu dia yang high power. Nah, di GLX dan GLS ini dia tenaganya 150 PS dan torsi 350 Nm. Dia disalurkan ke 4 rodanya dengan transmisi manual 6 percepatan. Untuk ruang mesin ini juga masih rapi ya, seperti yang varian Ultimate waktu itu. Oke, di kapnya juga udah diperedam. Yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya dari Mitsubishi Triton yang GLS. Nah, untuk yang versi GLS dia udah mulai terlihat mewah gitu ya. Joknya nggak vinyl, joknya udah fabric, dan ada contrast stitching di bagian pinggirannya. Dia juga ada height adjuster nih, yang model pompa sekarang ya, bukan model putar kayak Mitsubishi zaman dulu. Jadi ini udah lebih ergonomis, lebih mudah juga untuk dioperasikan, dan pastinya juga ada recline sama sliding ya. Nah, emang dia belum dapat footstep nih, jadi untuk masuk mungkin masih agak PR, tapi ya mudah lah, masih ada grab handle seperti ini. Oke, setirnya seperti ini modelnya, dia 3 palang yang ya mirip-mirip kayak X-Force gitulah. Dan pengaturannya juga masih manual. Dia tilt dan teleskopik ya, cuman mungkin di unit ini agak seret, tapi dia bisa kok teleskopik. Nah, dia juga ada combination switch yang memang belum auto, dan ini juga kayak common parts Nissan gitu, karena kan Mitsubishi udah partnership dengan Nissan. Dan untuk tuas wiper juga sama nih, ada intermittent wiper yang variabel. Lalu untuk di instrument clusternya juga masih analog ya, modelnya seperti ini dengan tachometer sama speedometer. Di sini juga ada odometer,
button ini mungkin bisa diatur ya kalau ada kuncinya. Lalu untuk di bagian sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bawahnya juga ada idling stop dan sudah ada traction control ternyata. Di bagian bawahnya juga ada tuas membuka kap tangki, dan untuk buka kap mesin itu ada di bawahnya lagi. Di sini kelihatannya kayak ada knee airbag. Padahal masih konvensional, tapi sudah ada footrest untuk naruh kaki kiri. Jadi habis mindahin gigi tuh bisa naruh kaki di sini. Untuk door trim ini juga udah dapat soft touch nih di beberapa tempat, kayak di armrest, di bagian tengah sini, walaupun di atas juga masih plastik keras ya, tapi udah lebih mewah dibandingin HDX yang full plastik seinget gua. Dan dia juga door handle-nya mewah nih, silver begini dengan surround piano black, power window auto up down di sisi pengemudi, dan ada pengaturan spionnya walaupun belum bisa dilipat elektrik, dan ada central lock-nya juga di sini. Dia juga ada door pocket yang panjang dengan cup holder, ada speaker dan ada tweeter juga di sini. Lalu ada sun visor yang masih polos nih, belum ada cerminnya. Spion tengah manual dimming. Di sini juga lampunya masih bohlam. Dan untuk yang belakang juga, di sini ada tempat kacamata, dan yang sebelah kiri juga nggak ada cerminnya. Grab handle yang di atas juga masih permanen ya, belum yang foldable. Dan si ini juga seatbeltnya juga bisa diatur ketinggiannya, dan headrestnya juga. Lalu untuk di head unitnya ini kelihatannya belum ada Bluetooth ya, tapi correct me if I'm wrong, karena biasanya kalau di media-media begini sih, oh nyala, oh jadi kayak mobil Eropa ya, nice juga. Jadi nggak perlu kunci, si head unit itu tetap bisa berfungsi. Medianya ada apa aja nih, ada radio sih yang pasti, oh tapi ada telepon, berarti ada Bluetooth dong ya. Ah ya, ada Bluetooth, nice. Tuh bisa pair device, bisa setting volume. Kalau misalnya ada telepon, ya jadi nice banget ya, udah ada Bluetooth. Di sini juga ada buat brightness si layarnya. Nice ya, ada memori presetnya untuk channel radio. Di bawahnya ada ini juga ventilasi AC. Oh bisa dibuka tutup, nice. Nah untuk yang versi GLS ini, dia juga sudah automatic single zone. Jadi untuk climate controlnya ini udah auto, dan ada max cool juga. Suhunya bisa dingin bisa panas, dan on off nya juga udah mantep lah ini tombol-tombolnya. Walaupun ya kayak ekspor sih, cuman ya better lah dibandingin knob-knob putar. Dan di bawahnya juga ada USB-A 1 buah, dan ada tombol untuk rear differential locker. Ada power outlet juga. Di sini nggak ada wireless charger ya. Dan dia ada transmisinya seperti ini. Dia manual 6 percepatan yang perpindahannya juga cukup enak. Jadi ya untuk mobil kerja enak sih ini. Untuk gigi mundur juga kita angkat lockoutnya ini dulu, baru ke kiri depan. Dan di belakangnya ada parking brake. Lalu untuk di pemindah 4x4 nya itu juga dia model yang easy select 4-wheel drive, bukan yang super select. Jadi kalau super select itu dia ada center differential locker atau pengunci differential tengah. Kalau di sini tuh nggak ada, cuman 2H, 4H, dan untuk masuk ke 4L kita dorong ke dalam dulu baru pindahin ke 4L biar lebih aman. Oke, di belakangnya ada 2 buah cup holder, armrest juga ada tempat penyimpanan, glove box ada 2, ada yang atas dan ada yang bawah. Yang bawahnya soft touch dan soft opening maksudnya. Sedangkan yang atas ini dia soft touch. Oke. Seperti itu dulu untuk impresi di kabin depannya dari Triton GLS yang generasi terbaru ini. Sekarang kita pindah ke kabin belakang. Untuk di kabin belakang ini juga harusnya belum dikunci, belum dibuka. Udah buka bu. Ntar, kok nggak mau ya? Nah, oke, untuk kabin belakangnya seperti ini. Jadi agak tricky ya. Kalau misalnya nggak ada nggak ada footstep gitu, karena agak tinggi mobilnya. Nah, tapi di belakangnya juga tetap lega. Ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan masih ada
sekitar 3 jari. Jadi masih aman banget. Di sini juga ada seat back pocket di kanan dan kiri, ada power outlet juga di belakang, jadi masih bisa ngecas walaupun nggak ada yang direct USB-A atau USB-C gitu ya. Di atas juga ada 1 buah lampu kabin yang masih bohlam. Lalu untuk di bagian belakang headrest ini juga ada 3 proper gitu ya, seatbelt juga 3 titik semua. Dan untuk di bagian tengah sini ada armrest dengan 2 buah cup holder dan posisi juga cukup proper. Lalu di bagian door trim belakang, nah ini yang agak disunat, tapi wajar lah untuk di kabin belakang, biasanya kan juga pada begini ya. Door handle-nya tetap silver kayak di depan dan tetap ada surround piano black-nya, tapi untuk armrest-nya tetap empuk. Yang dihilang itu cuma soft touch panel yang di bagian tengah sini doang. Dia juga ada tombol power window, door pocket juga tetap ada, sama ada speaker. Ya wes, yuk kita closingan dulu. Oke. Jadi cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi All New Triton GLS 2025 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata telah menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.